Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safai Imanda dari kelas D3 Gizi Rek A semester 4, izin menyampaikan materi mengenai pedoman isi piringku dengan judul Ibu Cerdas, Balita Sehat, dan Indonesia Kuat yang disusun oleh kelompok saya, yaitu ada Hilya Hoirina, Aisyah Dwi Amarastuti, dan saya sendiri Salsabila Safai Imanda. Saya akan menjelaskan mengenai definisi gizi buruk. Apa itu gizi buruk? Definisi gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur atau berat badan per U yang merupakan padanan istilah underweight atau gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk. Balita disebut dengan gizi buruk yang ditandai dengan indeks berat badan menurut umur atau BB per U kurang dari 3 SD menurut Kemenkes nomor 2011. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 10 faktor penyebab gizi buruk. Yang pertama adalah konsumsi zat gizi. Konsumsi zat gizi yang kurang dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan badan dan keterlambatan perkembangan otak, serta dapat pula terjadinya penurunan atau rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Lalu yang kedua ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi dan kekurangan gizi selalu berhubungan erat. Infeksi pada anak-anak yang malnutrisi sebagian besar disebabkan oleh kerusakan fungsi kekebalan tubuh, produksi kekebalan tubuh yang terbatas, dan atau kapasitas fungsional berkurang dari semua komponen seluler dan sistem kekebalan tubuh pada penderita malnutrisi. Yang ketiga ada pengetahuan gizi pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan. Pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan merupakan segala bentuk informasi yang dimiliki oleh ibu mengenai zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh balita dan kemampuan ibu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan bahan makanan, tersedianya jumlah makanan yang cukup, dan keanekaragaman makanan ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu tentang makanan dan gizinya. Ketidaktahuan ibu dapat menyebabkan kesalahan pemilihan makanan, terutama untuk anak dan balita. Lalu yang keempat ada pendidikan ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah diberikan pengertian mengenai sesuatu informasi dan semakin mudah untuk mengimplementasikan pengetahuannya dalam perilaku, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi. Selanjutnya, yang kelima adalah pola asuh. Pola asuh anak. Pola asuh anak merupakan praktek pengasuhan yang diterapkan kepada anak balita dan pemeliharaan kesehatan. Pola asuh makan adalah praktik-praktik pengetahuan yang diterapkan ibu kepada anak balita yang berkaitan dengan cara dan situasi makan. Pola asuh yang baik dari ibu akan memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan dan perkembangan balita, sehingga akan menurunkan angka kejadian gangguan gizi dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang keenam adalah sanitasi. Sanitasi lingkungan termasuk faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi. Gizi buruk dan infeksi, kedua-duanya bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat. Dengan sanitasi buruk, upaya penurunan angka kejadian penyakit gizi, penyakit bayi dan balita dapat diusahakan dengan menciptakan sanitasi lingkungan yang sehat, yang pada akhirnya akan memperbaiki status gizinya. Yang ketujuh, ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan keluarga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi status gizi balita. Keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah memungkinkan konsumsi pangan dan gizi, terutama pada balita rendah
pada balita rendah, dan hal ini mempengaruhi status gizi pada anak balita. Yang kedelapan adalah ketersediaan pangan. Kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan penyebab tidak langsung terjadinya status gizi kurang atau buruk. Masalah gizi yang muncul berkaitan dengan masalah kekurangan pangan. Salah satunya timbul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggota keluarganya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga berperan dalam status gizi seseorang. Anak yang tumbuh dalam keluarga miskin paling rawan terhadap kurang gizi. Apabila anggota keluarga bertambah, maka pangan untuk setiap anak berkurang. Asupan makan yang tidak adekuat merupakan salah satu penyebab langsung karena dapat menimbulkan manifestasi berupa penurunan berat badan atau terhambat pertumbuhan pada anak. Oleh sebab itu, jumlah anak merupakan faktor yang turut menentukan status gizi balita. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah sosial budaya. Budaya mempengaruhi seseorang dalam menentukan apa yang akan dimakan, bagaimana pengolahan, persiapan, dan penyajiannya, serta untuk siapa dan dalam kondisi bagaimana pangan tersebut dikonsumsi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah gizi buruk. Lalu, yang selanjutnya adalah dampak masalah gizi buruk. Terdapat 7 dampak masalah gizi buruk. Yang pertama adalah stunting. Stunting adalah salah satu efek jangka panjang akibat gizi buruk. Penyakit akibat gizi buruk ini menghambat kemampuan anak untuk tumbuh secara normal. Tinggi dan berat badannya akan berada jauh di bawah normal dibanding dengan anak-anak pada usia yang sama. Pertumbuhan yang terhambat ini bisa menjadi permanen, dan seseorang anak mungkin tidak akan pernah mencapai tinggi normal atau berat badan jika ia kekurangan gizi kronis. Selain itu, dampak gizi buruk pada balita juga dapat menghambat perkembangan otak dan kapasitas intelektual pada tahap awal kehidupan. Yang kedua adalah marasmus. Bahaya gizi buruk berikutnya adalah munculnya marasmus. Marasmus terjadi akibat tubuh kekurangan hampir semua nutrisi, terutama protein dan kalori. Akibat gizi buruk ini ditandai dengan penurunan berat badan, kulit menjadi gelap, dan rambut rontok. Yang ketiga adalah kwashiorkor. Kwashiorkor adalah akibat gizi buruk lainnya yang bisa terjadi pada anak-anak. Gejala kwashiorkor antara lain rambut yang berubah warna dan rapuh, ruam, retensi air, perut buncit yang disebabkan oleh kembung, dan hati membesar. Jika tidak diobati, kondisi dampak gizi buruk ini menyebabkan koma dan kematian. Yang keempat adalah munculnya anemia, skorbut, dan beri-beri. Akibat gizi buruk atau malnutrisi tidak hanya melibatkan makronutrien yang tidak mencukupi seperti protein, karbohidrat, dan lemak, tetapi juga mikronutrien yang tidak mencukupi seperti vitamin dan mineral. Dampak gizi buruk akibat kurangnya vitamin dan mineral dapat memiliki berbagai efek tergantung pada mikronutrien spesifik yang kurang dari asupan makanan. Lalu, yang kelima adalah munculnya infeksi. Munculnya infeksi adalah salah satu akibat dari gizi buruk. Hal ini dapat menyerang anak-anak karena sistem kekebalan tubuhnya menurun akibat kebutuhan nutrisi tubuh yang tidak terpenuhi dengan baik. Terdapat banyak mineral dan vitamin yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang seperti zat besi, zinc, dan vitamin C.
Sementara, jika tubuh kekurangan zat gizi mikro seperti protein dan karbohidrat yang merupakan sumber pembangunan sel dan energi, maka hal itu bisa membuat fungsi beberapa organ tubuh terganggu. Lalu selanjutnya yang keenam adalah IQ yang rendah. Menurut penelitian, anak-anak dengan gizi buruk cenderung mengalami gangguan belajar dan anak akan cepat lemas. Selain masalah kesehatan, seorang anak juga mengalami masalah dengan perilaku. Kedua masalah ini apabila tidak segera ditangani, maka dampak negatifnya bisa berlangsung sepanjang hidupnya. Untuk yang selanjutnya yaitu gangguan emosional. Dampak gizi buruk yang sering tidak disadari dalam psikologis adalah gangguan emosional. Hal ini tidak disadari oleh gangguan psikologis pada anak. Akibat gizi buruk ini bisa membawa dampak buruk pada kemampuan adaptasi anak dan perkembangannya. Secara keseluruhan, sebuah penelitian mengungkapkan gizi buruk bisa menyebabkan gangguan hiperaktif dan terhambatnya pertumbuhan. Selanjutnya adalah pencegahan gizi buruk. Terdapat dua pencegahan, yaitu konseling gizi. Salah satu cara untuk mencegah gizi buruk yaitu melalui konseling gizi. Secara umum, definisi konseling adalah suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Tujuan konseling adalah membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi, sehingga masalahnya dapat teratasi. Karena kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya perhatian serta edukasi orang tua terhadap pemilihan makanan untuk anak. Dari segi jumlah dan kualitas gizi yang seringkali tidak beragam. Lalu yang kedua adalah memperhatikan asupan gizi dengan isi piringku. Karena asupan makan piringku, karena asupan makanan sangat berpengaruh terhadap tubuh balita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemenkes merekomendasikan istilah isi piringku dengan memberikan anak gizi seimbang yang perlu diperkenalkan dan dibiasakan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi makan, setengah piring perlu diisi oleh sayur dan buah. Setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani. Dengan proporsi yang lebih banyak daripada karbohidrat. Selanjutnya adalah porsi piringku untuk balita, yaitu 30% sayur dan buah, 35% sumber karbohidrat, dan 35% sumber protein. Untuk 30%-nya itu ada sawi, bayam, kangkung, wortel, pisang, pepaya, dan jeruk. Lalu untuk sumber karbohidrat bisa dari nasi, kentang, ubi, jagung, sagu, dan singkong. Lalu yang 35% dari sumber protein bisa dari daging sapi, atau daging ayam, atau daging unggas. Lalu ada telur, ikan, kacang-kacangan, dan olahannya. Lalu ada tempe dan tahu. Kemudian berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, kebutuhan energi balita usia 3-6 tahun yaitu balita usia 1-3 tahun adalah 1.350 kalori dan balita usia 4-6 tahun adalah 1.400 kalori. Kemudian selanjutnya adalah syarat menu balita. Yang pertama yaitu mengandung energi dan zat gizi sesuai kebutuhan.
Yang kedua, mengandung 10-15% protein, 20-35%-nya adalah lemak, dan sisanya adalah karbohidrat. Selanjutnya adalah meningkatkan asupan lemak. Yang selanjutnya lagi adalah hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang, bahan makanan yang tersedia, dan kebiasaan makan. Lalu ada konsistensi biasa dan mudah dicerna, tidak berbumbu tajam, dan tidak bersantan kental atau berlemak. Dan yang terakhir adalah makanan harus bersih dan bebas kuman. Selanjutnya, ini merupakan contoh isi piringku porsi balita 3-6 tahun. Untuk makan penginnya yaitu nasi putih 100 gram, URT-nya adalah 1 centong. Lalu ada telur orak-arik dengan berat 50 gram, URT-nya 1 buah telur. Lalu ada bola-bola tempe dengan berat 30 gram dengan URT 1 potong sedang. Lalu untuk tumis wortel dengan berat 30 gram dengan URT 1 sendok sayur. Dan ada jus alpukat dan susu sebanyak 150 ml dengan URT 1 gelas kecil. Lalu untuk contoh selingan paginya, yaitu ada buah pepaya sebagai finger food dengan berat 100 gram dengan URT 1 potong buah ukuran besar. Lalu ada contoh menu untuk makan siang, yaitu ada nasi putih dengan berat 100 gram dengan URT-nya adalah 1 centong. Lalu ada ayam panggang bumbu kecap dengan berat 50 gram dengan URT 1 potong sedang. Lalu ada rolade tahu dengan berat 50 gram dengan URT 1 potong sedang. Lalu bisa ditambahkan dengan sayur bayam bening dengan berat 40 gram dengan URT 1 mangkuk sedang. Lalu ada jeruk dengan buah jeruk yaitu dengan berat 75 gram dan dengan URT 1 buah sedang. Lalu untuk selingan sore atau camilan sore yaitu ada bubur kacang hijau dengan berat 100 gram dengan URT 1 mangkok sedang. Lalu untuk menu sesuai isi piringku, untuk makan malam, yaitu ada nasi putih dengan berat 100 gram, URT-nya adalah 1 centong. Lalu ada sup ikan patin dengan berat 40 gram dengan URT 1 potong. Dan ada tempe goreng dengan berat 50 gram dengan URT 1 potong sedang. Lalu untuk sayurnya ada tumis sawi hijau dengan berat 40 gram dan dengan URT 1 mangkuk sedang. Lalu untuk buahnya adalah pisang dengan berat 50 gram dengan URT 1 buah ukuran sedang. Lalu ada susu putih dengan sebanyak 150 ml dengan URT 1 gelas. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.